Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai materi pembesaran ikan dalam keramba jaring apung. Nah, memasuki materi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu keramba jaring apung atau biasa disingkat dengan KJA. Nah, keramba jaring apung ini merupakan identik dengan bahan yang digunakan sebagai keramba atau jaring polyethylene. Jaring ini didesain membentuk persegi 4 yang dikaitkan pada rakit terapung. Sistem budidaya keramba jaring apung ini biasanya dilakukan di perairan terbuka yang memiliki kedalaman air lebih dari 10 meter. Keramba jaring apung ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menekan biaya investasi pembangunan kolam, efisiensi pemanfaatan lahan, dan manajemen produksi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih keramba jaring apung? Nah, keramba jaring apung ini merupakan wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring yang dibentuk segi 4 atau silindris dan diapungkan dalam air permukaan yang menggunakan pelampung dan kerangka KAO, bambu atau besi seperti sistem penjangkalan. Dalam pemberian keramba jaring apung ini kita harus memilih lokasi, yang dimana pemilihan lokasinya yaitu berdasarkan tipe perairan yang merupakan budidaya dalam keramba jaring apung ini dapat dilakukan di berbagai jenis perairan umum seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Kedalaman dan luas perairan perlu diperhatikan untuk menentukan konstruksi keramba dan jumlah unit keramba yang dapat ditempatkan. Kedalaman air yang baik berkisar 8-15 meter, dengan luas perairan yang dapat digunakan adalah 1% dari potensi yang ada. Kemudian dalam pemilihan arus, yang dimana kecepatan arus pada musim penghujan dan kemarau perlu diketahui untuk memastikan keramba yang ditempatkan tidak hanyut atau rusak. Arus juga akan berfungsi untuk membawa bekal oksigen dan menghanyutkan bahan-bahan organik atau sisa pakan, sehingga arus ini memiliki kecepatan air 20-40 meter per detik, dinilai dari cocok untuk budidaya keramba jaring apung. Nah, untuk pertama yaitu dari tahap persiapan, yang dimana tahap persiapan ini yaitu dengan konstruksi keramba jaring apung. Yang pertama yaitu dengan merakit apung, menaikkan jangkar, kemudian kurungan maupun pelampung. Nah, konstruksi rangka dan geladak serta penempatan keramba, yang dimana keramba jaring apung terdiri dari 4-8 petakan keramba, 1 unit rumah jaga dan gudang. Rangka keramba terbuat dari bahan besi atau kayu, dengan tiap petakan seluas 7x7 meter. Jika terdapat 4 petakan, maka luas keseluruhan yaitu 16x16 meter. Pelampung ditempatkan di sisi bawah rangka keramba dan diikat dengan karet atau tali nilon. Keramba jaring apung dengan luas 16x16 meter biasanya memerlukan 21 pelampung dari drum bekas, dan geladak dibuat pada rangka atas unit keramba jaring apung yang berfungsi untuk jalur lalu lintas saat pemberian pakan, pengontrolan, atau pemainan. Geladak juga terbuat dari bambu atau papan. Rangkang atau disebut juga dengan pondok juga dapat berfungsi sebagai gudang. Nah, setelah selesai membuat keramba ditarik ke lokasi yang dipilih dengan memberi penambat berupa jangkar agar tidak hanyut atau berpindah tempat. Jangkar juga dapat dibuat dari batu sungai atau batu gunung yang dimasukkan dengan karung goni dan diikat dengan tali nilon. Pada satu keramba memerlukan 4 jangkar yang diikat pada setiap sudut rakit dengan berat masing-masing 150-200 kg.
untuk pembuatan pemasangan jaring, yaitu dengan satu unit rakit terdiri dari 4 petakan keramba dengan masing-masing 7 x 7 meter. Lebar mata jaring disesuaikan dengan ukuran benih 1,5 sampai 2 cm. Keempat sisi jaring dikaitkan atau diikat pada sisi petakan keramba dengan tali nilon agar jaring membentuk sempurna. Maka setiap sudut jaring bagian dalam perlu ditempatkan pemberat 2-3 kg atau diregangkan dengan tali nilon ke sisi yang berlawanan, yaitu berguna untuk menjaga jaring dan menghindari gangguan predator. Sebaiknya diberi jaring pelindung atau pelapis yang diberi pemberat masing-masing 3-5 kg. Nah, selanjutnya yaitu teknik pemeliharaan keramba, yaitu dengan pemilihan dan penebaran benih, yang dimana benih ikan nila yang digunakan untuk pembesaran sudah berukur 5-7 cm, yang seragam, sehat, dan gesit, serta tidak ada cacat tubuh maupun luka. Kemudian pada tebar ikan tergantung pada ukuran benih dan intensitas usaha. Pada tebar yang baik dalam keramba dengan kecepatan arus 20-4 cm per detik berkisar 20-30 ekor meter persegi, sehingga keramba dengan ukuran 7x7x 2,5 meter berkisar 2.500-3.500 ekor benih ikan yang berukuran 5-7 cm. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan perlu dilakukan aklimatisasi selama 30 menit sebelum benih ikan dilepaskan ke keramba. Nah, pemberian pakan yaitu melalui ikan yang dipelihara dalam keramba jaring apung tidak lagi bergantung pada pakan alami, sehingga menggunakan pakan buatan. Yang dimana pakan buatan ini atau disebut juga dengan pelet digunakan bermutu tinggi dengan kadar protein di atas 30% dan rendah lemak 2-5%. Jatah ransum harian relatif lebih banyak dibandingkan dengan sistem pemeliharaan kolam, yakni berkisar 3-5%. Pakan diberikan 5% dari bobot di awal masa pemeliharaan sampai bulan kedua, yaitu sebanyak 3 kali sehari. Bulan ketiga jatah ransum dikurangi 4% dari berat total ikan di dalam keramba jaring apung. Lalu untuk bulan keempat sampai panen sebanyak 3% berat total ikannya. Nah, untuk masa panen, berat ikan nila yang dipanen lebih dari 250 gram per ekor selama 4 bulan dipelihara, sehingga pemanenan ikan dalam keramba jaring apung dengan cara mengangkat salah satu sisi jaring ke atas secara otomatis. Ikan akan terkumpul pada salah satu sisi, kemudian tinggal menyoroknya dengan serokan dan memasuknya ke dalam keranjang atau tangka berisi air jika ikan akan dijual dalam kondisi hidup. Jika tidak, maka harus diangkut ke tempat jauh. Tidak perlu diberi aerasi agar tidak kekurangan oksigen. Seperti gambar yang di samping. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pembesaran ikan dalam keramba jaring apung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.